Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic Rajanya Jualan. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya, bagaimana cara mengatasi toko online kita yang sepi ya, khususnya bagi seorang dropshipper ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang juga pernah join paket sama saya ya, mohon disimak bagaimana cara meningkatkan penjualan kita ya, supaya toko kita itu nggak sepi. Jadi yang pertama, ubah produk. Jadi kalau misalnya nih kita punya toko online, kita mengelola beberapa toko, entah itu 10 toko atau ratusan toko, kalau nggak ada penjualan atau penjualannya itu menurun, ya kalian bisa ganti produk kalian ya. Diubah aja produknya teman-teman. Karena memang ada produk itu yang bersifat musiman. Ya, salah satu contohnya seperti ini. Misalnya nih sebagai dropshipper, ini lagi musim lato-lato misalnya ya. Nah, terus kita scrap lato-lato dan itu laris teman-teman. Tapi 1 bulan 2 bulan ke depan, kalau itu udah tidak menjadi tren, otomatis nggak ada yang mau beli produk lato-lato. Jadi kita harus ganti lagi ya. Jadi kuncinya itu kita harus rajin mengubah produk seperti itu ya. Jadi umur scrap produk itu ada umurnya teman-teman. Nah biasanya ya paling lama 3 bulan sekali lah kita ganti produk kita ya teman-teman. Itu yang pertama. Nah jadi saya juga sangat menyarankan bagi teman-teman yang pernah join paket sama saya juga wajib untuk membeli tools ya, tools untuk mengisi produk ya yang bernama tools grabber atau scraper ya. Ini produk dari Klobot. Nah untuk belinya nanti kalian bisa lihat di kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman. Mau beli scraper ataupun monitoring toko itu bisa lewat link yang ada di bawah video ini. Itu yang pertama, ubah produk. Yang kedua gini teman-teman, ubah lokasi toko ya. Kalau misalnya dropship ya, semua lokasinya itu adalah fake location ya, atau lokasi yang palsu ya teman-teman. Jadi biasanya kita itu menaruh lokasi toko kita itu sama dengan lokasi supplier. Misalnya kita scrap produk ya dari kota Jabodetabek, kita taruh di kota Jakarta Barat, kok nggak laku? Kalian bisa pindah lokasinya teman-teman, pindah ke Tangerang ya, ke Jakarta Timur mungkin atau ke Bogor, yang penting masih dalam satu regional Jabodetabek ya. Jadi jangan malas untuk ubah lokasi ya. Nah kalau misalnya udah ubah produk, udah ubah lokasi, tetap masih sepi, nggak ada peningkatan ya, teman-teman bisa untuk memanfaatkan voucher yang sediakan oleh pihak marketplace ya. Jadi di homepage ya, di halaman utama marketplace itu ada biasanya voucher gratisan teman-teman ya. Ada biasanya voucher yang gratisan, ada juga voucher yang ditanggung oleh penjual. Nah, solusinya gini teman-teman, kalau misalnya kalian ingin membuat voucher yang berbayar dan kalian nggak rugi, kalian bisa naikkan produk kalian dulu, baru kalian buat voucher ya. Itu cara yang ketiga teman-teman. Jadi jangan kita itu malas untuk ngecek dashboard marketplace kita ya. Kadang di notif ya, yang gambar lonceng itu ada notifikasinya teman-teman. Kalau ada voucher-voucher ya, seperti kalau di Tokopedia kan ada yang namanya WIB ya, waktu Indonesia belanja atau war diskon. Nah, itu kan bisa join di situ teman-teman. Nah, terus berikutnya lagi nih tips yang keempat supaya toko kalian itu orderannya rame ya. Kalian bisa memperbanyak toko. Ya, jadi saya jelaskan begini teman-teman. Kalau dulu ya, dengan kita memiliki 50 toko, 50 toko power merchant ya, itu omset 4 sampai 5 juta itu mungkin bisa ya teman-teman, bisa. Tapi untuk sekarang ya, kalau misalnya toko baru yang jumlahnya 50-40 itu memang agak susah. Jadi solusinya kalian juga bisa memperbanyak toko ya. Kalian beli toko lagi seperti itu teman-teman. Karena memang seperti ini. Kalau dulu sebelum pergantian SEO ya dari siapa ya, Tanu Wijaya kalau nggak salah ya, mau dirawat kalau salah itu berganti CEO ya, jadi yang cewek itu saya lupa siapa namanya ya. Nah itu dulu jumlah produknya itu ada 5.000 produk untuk Tokopedia Power Merchant ya, keanggotaan Power Merchant. Sekarang itu 2.000 teman-teman. Jumlah produknya sekarang cuma 2.000 produk. Nah, makanya kalau sekarang 3 toko itu setara dengan 1 toko dulu. Jadi mau nggak mau kita memang harus memperbanyak toko, ya. Faktanya seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu yang kelima,
kalian bisa memanfaatkan yang namanya iklan top ads ya. Nah, tapi harus diperhatikan dulu bagaimana cara mengiklan yang baik, yang benar ya. Kan ada macam-macam tuh. Ada iklan yang manual, ada iklan yang otomatis ya. Terus lagi juga ada iklan produk sama ada iklan toko. Nah, itu kan juga bisa pelajari atau mungkin nanti saya buatkan video bagaimana cara melakukan iklan top ads ya, teman-teman. Nah, iklan top ads itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi untuk yang gratis memang sekarang sudah agak susah ya dari pihak marketplace. Bahkan di Shopee ya, itu kalau kita mau ngiklan itu ada pajaknya. Misalnya mau ngiklan 50, kita bayarnya bisa 53 atau 55 ribu ya, teman-teman. Ngiklan dong, ngiklan ada pajaknya, teman-teman sekarang. Jadi memang sudah serumit itu kalau menurut saya. Untuk biaya adminnya itu gede ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalau kita ngiklan, pastikan produk yang kita iklankan itu produk yang sudah apa ya? Udah ada penjualan ya, udah ada penjualan, udah punya rating bagus dan lagi bagus-bagusnya ya. Misalnya nih lebaran besok kita fokus jual produk sarung, scrap produk sarung ya. Nah, nanti yang paling ramai nih teman-teman ya, kita hantam pakai iklan top ads seperti itu. Kemungkinan itu akan naik ya. Tapi perlu diingat ya bahwa yang namanya usaha ya, iklan top ads adalah salah satu bentuk usaha ya teman-teman untuk memaksimalkan penjualan. Tapi ada resiko boncos juga teman-teman. Tapi yang begitu, yang namanya iklan itu yang kita dapatkan belum tentu penjualan. Bisa follower tokonya naik ya, bisa yang kedua jumlah produk yang dilihat dan jumlah produk yang dimasukkan ke dalam keranjang juga naik ya. Itu juga bisa bertambah teman-teman. Seperti itu ya. Terus berikutnya lagi, tips berikutnya bagaimana cara memaksimalkan orderan ya di usaha dropship kita adalah dengan membuka jam operasional toko lebih lama. Seperti ini contohnya. Misalnya kita biasanya jam 8 sampai jam 4 ya, mungkin kalian bisa tambah dulu 1 jam, jam 8 sampai jam 5 ya. Atau kalian juga bisa buka jam 8 sampai jam 8 malam. Tapi dengan catatan kalian harus stay ya, harus stay di depan komputer kalian. Seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir ini teman-teman, ini yang paling penting banget ya. Ini yang paling penting banget. Dan mungkin di YouTube pun jarang ya yang menjelaskan mengenai hal ini, yaitu adalah performa toko ya. Jadi kalau misalnya performa toko kita bagus, itu penjualan kita pasti bagus. Nah, bagaimana rumus performa toko ya? Jadi gini teman-teman, yang namanya toko itu ada banyak keanggotaan. Salah satunya itu power merchant ya. Yang paling kecil itu reguler, paling gede official store. Nah, kita main di akun power merchant. Seperti ini saya jelaskan. Performa toko itu supaya bagus gini. Pertama, kecepatan membalas chat dan diskusi. Jadi ada chat, kita balas sebisa mungkin di bawah 5 menit. Jadi kalau misalnya kamu telat-telat membalas chat, yang terjadi performa toko kamu buruk, bahkan keanggotaan toko kamu bisa turun ya, PM-nya tidak aktif, seperti itu ya. Nah, terus berikutnya selain kecepatan membalas chat dan diskusi, teman-teman juga harus kecepatan dalam mengirim pesanan. Makanya kalau misalnya teman-teman dropshipper ada orderan ya, langsung kalian chat pihak Shopee ya atau pihak supplier di mana kalian scrap produk, kalian chat, Kak, dikirim hari ini ya Kak, kirim secepatnya ya Kak. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu juga mempengaruhi performa toko, kecepatan pengiriman pesanan ya. Begitu resi keluar dari supplier, kalian langsung masukkan resi tersebut ya ke orderan kalian, ganti kurir ya atau input resi seperti itu. Terus berikutnya nih rumus performa toko yang berikutnya itu adalah dengan kesuksesan tingkat pesanan. Jadi gini, kalau misalnya ada orderan masuk dan barangnya nggak ada, kalian coba tawarkan produk yang lain. Jadi jangan langsung bilang kosong, Kak. Untuk yang warna merah nggak ada Kak, adanya warna hitam. Ini yang warnanya lebih casual Kak, lebih bagus ya, lebih keren lah Kak. Gimana Kak? Mau nggak Kak? Saya kirim ya Kak ya, seperti itu. Atau Kak, ini ada tapi beda merek, tapi kualitasnya sama kok, nggak jauh beda. Untuk yang merek yang kosong itu memang udah discontinue dari pabriknya. Jadi gimana caranya orderan masuk itu tetap bisa diinput supaya benar-benar kita dapat profit lah seperti itu ya. Jadi jangan kita ngomong stok kosong seperti itu. Karena kalau misalnya kita sering ngomong stok kosong pun
itu bisa terkena moderasi untuk toko kita. Seperti itu teman-teman ya. Jadi berikutnya selain 3 hal itu ada lagi teman-teman, yaitu rating atau ulasan toko. Kalau toko kamu sering mendapat rating yang buruk, rating 1, 2, 3, saya jamin performa toko kamu turun, status tokomu mati ya. Solusinya adalah gini teman-teman, selalu berikan pelayanan yang terbaik. Kalau misalnya kalian dikasih bintang 4 atau 5, dibales terima kasih ya kak, atau aktifkan fitur bales ulasan otomatis. Tapi kalau misalnya kalian itu nggak dapat rating atau nggak dapat ulasan, kalian bisa kirim pengingat ulasan. Kak, dibantu untuk ulasannya ya kak, kak bintang 5-nya ya kak. Saya yakin produknya langsung melonjak teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, beberapa cara bagaimana caranya supaya orderan itu bisa naik ya, orderan kita bisa ramai ya. Ya gini, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya kita berjualan ya, kalian harus konsisten, itu yang pertama. Mungkin kalian melakukan cara ini 1 bulan itu belum kelihatan hasilnya, tapi kalian lihat 3 bulan ke depan ya, kalian dengan catatan konsisten melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas ya. Karena memang saya pun melakukan hal-hal yang saya sebutkan di video ini teman-teman ya. Itu adalah cara saya yang saya rangkum ya berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, bertahun-tahun menjadi dropshipper. Gimana caranya supaya kita itu nggak stuck seperti itu teman-teman ya. Makasih yang udah share video ini, yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di share ke teman-teman kamu yang seorang dropship yang orderannya mungkin sedang sepi ya, yang mungkin sedang sepi atau ingin belajar dropship atau ingin tahu gambaran usaha dropship itu seperti apa sih ya. Dibantu share, saya doakan yang share, yang subscribe ya menjadi sedekah jariah untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah support saya sampai di 55.000 subscriber ya teman-teman. Dibantu subscribe sekali lagi, tembusin channel YouTube ini 100.000 subscriber di tahun 2024 ya. Amin ya teman-teman. Oke, makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.